Apa itu model pembelajaran Jigsaw? Dikembangkan oleh Roson et al. Sebagai metode cooperative learning, Lee 2008 halaman 69, mengemukakan bahwa metode Jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe Jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok, group to group exchange, dengan suatu perbedaan penting, yaitu setiap peserta didik mengerjakan sesuatu. Dalam teknik ini, peserta didik belajar dengan sebuah kelompoknya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Silberman, 2002, halaman 168. Prosedur metode pembelajaran Jigsaw meliputi langkah-langkah sebagai berikut, di mana terdapat 8 langkah-langkah yang terdapat pada metode Jigsaw. Yang pertama, yaitu pemilihan materi yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. 2. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sesuai dengan segmen atau bagian materi. 3. Setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi atau subtopik yang berbeda-beda. 4. Setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok lain atau kelompok ahli. 5. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal. 6. Selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. 7. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Dan yang terakhir, yaitu guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, masing-masing siswa membaca topik yang telah diberikan oleh guru. Kelompok siswa terdiri dari individu yang heterogen, artinya siswa terdiri dari tingkat kemampuan rendah dan kemampuan tinggi dalam membaca skenario supaya dapat memahami posisi-posisi atau tugas masing-masing dalam kelompok. Nantinya, siswa terdiri dari kelompok yang kecil yang maksimal terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok. Yang kedua, siswa berkumpul pada kelompok ahli masing-masing untuk mempelajari materi, menulis paragraf yang menjadi pokok bahasan yang diajarkan pada pertemuan hari ini. Di sini, tugas guru hanya memperhatikan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu laporan kelompok. Laporan kelompok terdiri dari 3. Yang pertama, siswa kembali dari diskusi kelompok lain mempersiapkan diri untuk menyampaikan materi yang dipahaminya kepada kelompoknya. Yang kedua, guru menekankan kepada siswa harus bertanggung jawab kepada rekan-rekan kelompoknya untuk menjadi guru atau tutor yang baik sebagaimana yang dipelajarinya. Yang ketiga, guru mempersiapkan kuis terhadap materi yang sudah didiskusikan. Yang keempat, kuis. Kuis ini terdiri dari 5. Yang pertama, siswa menjalani kuis yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, guru membagikan lembaran kuis secara berkelompok terhadap kelompok kecil yang sudah dibentuk tadi. Yang ketiga, siswa menukarkan kuis dengan anggota kelompok lain, bertukar pengalaman terhadap apa yang sudah dipelajari. Yang keempat, guru mengoreksi hasil kerja siswa yang sudah dilakukan dalam beberapa saat yang lalu. Siswa juga diberi kesempatan untuk mengoreksi hasil kerja temannya baik dalam kelompok ataupun kelompok yang berbeda. Yang kelima, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan secara bersama-sama, guru memberikan penilaian. Tujuan penting dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 1. Hasil belajar akademis. Pembelajaran kooperatif bertujuan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademis.
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. 2. Penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran bertujuan agar siswa dapat menerima teman-teman yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 3. Pengembangan keterampilan. Pembelajaran bertujuan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah dalam pengerjaan tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat siswa lain, memancing teman untuk berpendapat, dan bekerja sama dalam kelompok. Ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mengembangkan hubungan antara pribadi positif di antara peserta yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Yang kedua, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang ketiga, pemahaman materi lebih mendalam. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Kekurangannya yaitu yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jelasnya diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan uraian dan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang merupakan sebuah tipe pembelajaran dengan mengedepankan keberhasilan kelompok. Apabila diterapkan dalam mengajarkan menulis, tentunya mempunyai keunggulan-keunggulan dan kesempurnaannya. Keunggulan-keunggulan dan kesempurnaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam menulis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan tipe pembelajaran yang sangat cocok untuk pengajaran menulis. Yang kedua, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan sebuah tipe pembelajaran yang mandiri. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan sebuah tipe pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa atau anggota kelompok lain menjadi tutor yang baik bagi temannya, baik dalam satu kelompok atau di luar kelompok yang harmonis. Artinya, masing-masing harus tahu peran dan statusnya dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang keempat, siswa harus menguasai penuh materi pembelajaran, sehingga tidak menjadi masalah dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kelima, guru harus tetap antusias, sehingga tidak menurunkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, keenam, koreksi dan komentar harus tetap mengutamakan sportivitas dan nilai-nilai akademik, sehingga tidak menjatuhkan kelompok lain.